Pemberlakuan one way resmi diterapkan di gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 ke kilometer 72. Volume kendaraan menuju tempat wisata Puncak Bogor alami peningkatan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama dengan saya Reinhard Sirait. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom untuk kali ini, kami memiliki informasi arus balik lebaran telah tiba. Pemberlakuan one way resmi diterapkan di gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 ke kilometer 72. Pemberlakuan one way diresmikan oleh Kakor Lantas beserta Menko PMK, Menteri Perhubungan hingga Menteri PUPR pada pukul 15.00. Pemberlakuan one way dilakukan karena memantau pergerakan dari Solo, Boyolali, Salatiga, dan Banyumanik sudah masif. Hal ini yang menjadi pertimbangan one way diterapkan setelah sebelumnya ditunda. Kakor Lantas Irjen Aan Suhanan juga menghimbau dalam masa arus balik ini, pemudik yang akan kembali ke perantauan harus tetap berhati-hati dan tetap mengecek kondisi kendaraan dan kesehatan serta menaati peraturan lalu lintas yang diterapkan. Mana ini, Bos? Dari mana? Mulai hari ini akan kita berlakukan one way, satu jalur dari arah timur, dari Kali Kangkung menuju ke Jakarta. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Untuk saya diberi catatan saja, beda dengan tahun lalu. Jadi untuk one way sekarang ini di masing-masing ruas jalan tol, pintu masuk tetap jalan. Yang penting ke arah barat. Jadi tidak harus menunggu sampai kick off dari sini kemudian baru dibuka. Sekarang ini semua jalan tol yang pintu masuk ke arah Jakarta semua tetap dibuka seperti biasanya. Nanti tinggal menyesuaikan saja. Kemudian yang kedua, saya mohon para pemudik betul-betul mematuhi apa yang sudah ditetapkan. Dicek dulu e-tolnya, kemudian yang kedua juga BBM, kemudian yang ketiga manfaatkan rest area kalau di sepanjang perlu dan jangan berlama-lama, dan sekali lagi jangan sampai parkir di bahu jalan. Jangan sampai parkir di bahu jalan. Kalau di rest area sudah penuh, sebaiknya keluar dari pintu tol yang terdekat untuk putar-putar sebentar, bisa cari toilet di dekat sekitar tol, di luar jalur arteri, dan nanti masuk lagi, dan itu hitungannya tetap kalau itu dapat potongan ya tetap potongan, kalau tidak ya bayar biasa, jadi tidak ada penambahan. One way bisa kita laksanakan ini karena setelah kita pantau dari Solo, Boyolali, Salatiga, dan Banyumanik memang pergerakan sudah masif, jadi memang perlu dilaksanakan. Dan sebelum ini dilakukan, saya sangat-sangat mengapresiasi para stakeholder, Pak Menko, Pak Menteri PUPR, TNI Polri, Jasa Marga, Jasa Raja, dan semua yang terlibat, dan juga rekan-rekan media. Baru saja saya menerima WA dari Pak Menpan RB bahwa WFH 2 hari disetujui. Nah, oleh karenanya pemudik ya bisa balik dengan tenang, masih ada waktu, tapi lihat
waktu-waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan balik dengan baik. Hal lain yang perlu kami stressing adalah apabila letih itu harus dilakukan istirahat. Nah, alasan daripada melakukan WFH 2 hari karena memang dalam perhitungan yang dilakukan oleh Kakor Lantas dan Jasa Marga, visi rasionya lebih dari 1 atau ada yang 0,96. Jadi padahal visi rasio itu harus 0,7. Jadi kita tidak mau ada risiko untuk terjadinya suatu kemacetan, tapi di sisi lain, kalaupun lancar, jaga kecepatan dalam kecepatan yang aman. Untuk tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, yang kemarin longsor di kilometer 64, hari Kamis kemarin sudah bisa dilalui 1 lajur, jadi ini khususnya juga untuk arus mudik, nanti diatur oleh Pak Kapolres Bogor untuk memanfaatkan 1 lajur itu. Nanti kalau ini sudah selesai acara mudik balik ini, akan kita tindak lanjuti dengan penanganan permanen yang membutuhkan waktu cukup lama. Jadi sejak hari Kamis kemarin, Bocimi yang longsor sudah bisa dimanfaatkan. One way ini ya dari kilometer 414 di sini sampai dengan kilometer 70 ya. 72 maaf. Dari 72 nanti ada kontraflow ya sampai dengan 47. Itu kemudian paralel dengan pemberlakuan one way dan kontraflow, kita akan memberlakukan pembatasan ganjil genap. Kemudian perlu kami ingatkan terus ya untuk masyarakat yang akan kembali ke Jabodetabek maupun ke daerah ke barat, ini tetap jaga kesehatan. Jangan berkendaraan apabila konsentrasi stamina sudah mulai berkurang. Silahkan gunakan rest area, jadi kanan kiri bisa digunakan. Ya, artinya yang sedang melaksanakan one way juga bisa masuk ke rest area dari exit rest area, begitu juga yang existing. Jadi silakan istirahat, tidak berhenti di bahu jalan karena ini akan mempengaruhi perlambatan kendaraan yang ada di belakang. Apabila rest area penuh, silahkan exit ya. Tol terdekat di arteri banyak rest area yang sudah disiapkan, banyak rumah makan, banyak tempat wisata, itu bisa berekreasi di sana. Dan terakhir, jaga toleransi, ya, saling memahami dan saling menghormati. Karena biasanya orang habis mudik ini sudah lelah, ya, aktivitas di kampung. Duitnya udah kurang, ya jangan sampai ini temperamental di jalan. Silahkan bertoleransi dengan para pengguna yang lain. Itu H+3 Idul Fitri 2024, arus balik di ruas tol Cipali terpantau masih ramai lancar. Untuk mengantisipasi kemacetan, skema rekayasa lalu lintas satu arah dari timur menuju ke Jakarta diterapkan mulai hari ini. Mayoritas kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali dari arah timur merupakan kendaraan dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemudik melakukan perjalanan balik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Skema rekayasa lalu lintas one way diterapkan mulai hari ini pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami akan pantau sejumlah titik arus balik Lebaran 2024 bersama dengan Esra Ambarita di ruas tol Cipali dan Ismalia Meidasari di gerbang tol Kali Kangkung. Selamat malam rekan-rekan, kita akan ke ruas tol Cipali terlebih dahulu. Ada Esra yang bertugas di sana. Esra, seperti apa pantauan Anda sampai dengan malam hari ini pergerakan arus balik pemudik pada tahun 2024 ini? Ya, selamat malam Reinhard dan juga pemirsa, dapat kami laporkan di titik saya mengabarkan di tol Cipali, tepatnya di kilometer 101 Subang, Jawa Barat. Untuk pantauan arus balik ini masih terbilang ramai lancar, baik
para pengendara yang ada di jalur kiri maupun di jalur kanan. Tidak ada ketersendatan sama sekali. Namun kalau kami menukil informasi dari pihak Jasa Marga, meskipun tidak ada ketersendatan di titik saya mengabarkan, volume kendaraan terus mengalami peningkatan seiring dengan arus balik yang sudah nanti ataupun sudah di harinya, karena pemerintah sempat menyatakan bahwa arus balik ini masih akan terus terjadi hingga 14 April 2024 mendatang. Kemudian juga kami sempat melakukan pemantauan di sekitar kilometer 101 ini yang pada sempat terjadi antrean yang cukup mengular yakni yang mengarah ke rest area di 101, yakni para pemudik ataupun dari masyarakat memanfaatkan tempat ini untuk beristirahat sehingga mengharuskan petugas untuk bersiaga di sejumlah bahu jalan, khususnya yang mengarah ke rest area untuk mengatur dari pengaturan dari kantung-kantung parkir yang ada di sini. Kemudian pemirsa, untuk diketahui bahwa rekayasa lalu lintas ini sudah diterapkan sedari tadi atau sekitar pukul 3 sore tadi, yakni diberlakukan sistem satu arah, termasuk di tempat saya mengabarkan ini diberlakukan dari gerbang tol Kalikangkung yakni kilometer 414 hingga di kilometer 72. Kemudian juga sudah diberlakukan kontraflow yakni dari kilometer 70 hingga nanti berujung di kilometer 47. Kendati demikian, rekayasa lalu lintas ini masih bersifat situasional, artinya dari pihak Korlantas akan melihat seperti apa nanti peningkatan dari volume kendaraan. Adapun waktu diberlakukannya skema rekayasa lalu lintas ini yakni dari pukul 3 sore tadi hingga nanti berakhir di pukul 24.00. Dari pihak polisi terus mengimbau pada masyarakat apabila mengalami kantuk, kelelahan, ada baiknya atau seyogianya beristirahatlah di sejumlah rest area yang disediakan. Salah satunya ada di titik saya mengabarkan di rest area 101 karena di sini tersedia fasilitas yang lengkap mulai dari deretan tempat makan, fasilitas berupa toilet hingga penyediaan kantung-kantung parkir. Dari pihak polisian juga menekankan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan khususnya arus balik apabila mengalami kantuk untuk tidak berhenti di bahu jalan karena ini demi keselamatan dari para pengendara. Demikian Renhat, kembali ke Anda. Estra, terima kasih. Dari gerbang tol Cipali masih ramai lancar, namun skema lalu lintas sudah diterapkan. Bagaimana dengan di gerbang tol Kali Kangkung? Ada Ismalia di sana. Seperti apa pantauan Anda? Ya, selamat malam Rehat dan juga pemirsa. Memang benar rekayasa lalu lintas jalur satu arah atau one way sudah diterapkan sejak pukul 15.00 atau pukul 3 sore tadi. Dan kami pantau sedari tadi hingga malam ini untuk pantauan lalu lintas atau kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung masih terpantau ramai lancar. Dan untuk kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung ini memang didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan juga Renhard juga pemirsa, berdasarkan data sejak pukul 6 pagi tadi hingga saat ini sudah ada lebih dari 30.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta. Dan ada juga pemirsa perlu diketahui untuk one way ini memang sempat diusulkan akan diberlakukan kemarin, namun diberlakukan pada hari ini dengan pertimbangan melihat di daerah Solo, Salatiga, Banyumanik, Boyolali ini untuk pergerakan sudah terpantau masif sehingga diputuskan untuk diberlakukannya one way. Rehat dan juga pemirsa dapat dilihat di layar kaca Anda untuk situasi kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ini tidak terjadi penumpukan kendaraan, tidak terjadi antrean yang panjang atau mengular, dan di sini kalau bisa saya laporkan ada sekitar 6 gardu tol yang siap melayani kendaraan untuk keluar dari gerbang tol Kali Kangkung sendiri. Renhard dan juga pemirsa, di sini dapat kami beritahukan juga memang sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini mengusulkan diadakannya work from home atau bekerja dari rumah untuk menguraikan kepadatan di arus balik pada tahun ini. Dan usulan tersebut sudah disetujui dan akan diberlakukan pada tanggal 16 hingga 17 April 2024 mendatang, dan untuk WFH ini berlaku bagi ASN. Tak henti-hentinya dari pihak kepolisian dan juga pihak Jasa Marga ini menghimbau bagi para pemudik yang hendak kembali ke daerah perantauannya untuk tetap selalu mengecek kondisi baik kendaraan, kesehatan tubuh, dan juga menaati peraturan lalu lintas. Dan juga dihimbau atau ditekankan untuk kendaraan tidak berhenti di bahu jalan karena mengganggu aktivitas atau mengganggu keselamatan.
Demikian kembali ke Anda Reinhardt. Baik, terima kasih Ismalia dari gerbang tol Kalikangkung dan sebelumnya dari ruas tol Cipali ada Esra Ambarita. Terima kasih, selamat bekerja rekan-rekan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang mulai dipadati pemudik yang kembali ke Jakarta dan sekitarnya. iNewsroom akan segera kembali sesaat lagi. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang mulai dipadati pemudik yang kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Selain demi menghindari keramaian, pemudik mengaku terpaksa kembali lebih awal karena tiket untuk hari Minggu dan Senin sudah habis. Untuk menghindari keramaian pasca puncak arus balik Lebaran, sejumlah pemudik mulai berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selain untuk menghindari kepadatan, para pemudik juga mengaku ketersediaan tiket pada tanggal puncak arus balik hanya tersisa beberapa kursi, sehingga akan ada keterbatasan dalam memilih kursi juga kapasitas bagasi. Puncak arus balik di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan terjadi pada tanggal 15 April 2024 dengan perkiraan akan ada 1.117 penerbangan yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah penumpang lebih dari 190.000 penumpang. Ya, bicara mengenai arus balik, kita tahu juga ada usul WFH atau work from home yang mencuat sebagai antisipasi terjadi puncak arus balik yang menumpuk. Apa yang melandasi ide tersebut dan bagaimana sebetulnya situasi di arus balik pada Lebaran 2024 ini akan dijawab langsung. Kita sudah tersambung dengan Bu Adita Irawati, juru bicara dari Kementerian Perhubungan. Selamat malam Bu Adita, apa kabar Bu? Selamat malam, Reinhardt. Kabar baik, alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Bu Adita, kita bicara mengenai arus balik ya. Kita tahu hari ini Pak Menhub meninjau sejumlah titik. Dari hitung-hitungan Kementerian Perhubungan, apakah puncak arus balik itu memang akan terjadi besok, Bu Adita, atau per malam ini pun sebetulnya sudah bisa dikatakan memasuki puncak arus balik? Ya, malam ini kita perkirakan memang sudah mulai memasuki puncak dan akan terus berlanjut sampai besok ya. Ada kemungkinan juga masih akan berlanjut sampai Senin, tetapi puncak yang paling tinggi paling kemungkinan adalah besok di hari Minggu. Ini yang kami antisipasi, itu baik di jalan tol atau arteri maupun juga nantinya di penyeberangan ya. Ini adalah dua titik krusial yang akan mencapai puncak mulai malam ini sampai nanti hari Senin. Antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ini yang seperti apa, Bu Adita? Terutama mungkin di jalur darat ya, yang kita tahu ini menjadi titik yang paling banyak pergerakan masyarakat di arus balik ini. Ya, tentu apa yang sudah kita lakukan di arus mudik yang lalu itu juga akan diimplementasikan lagi ya, sebagai upaya untuk mengurangi beban jalan sehingga akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Karena memang prediksi kami arus balik ini justru akan lebih padat mengingat rentang waktunya lebih pendek jika dibandingkan dengan arus mudik ya. Jadi arus mudik ini sifatnya orang keluar tersebar ke kota-kota, baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Tetapi ketika arus balik itu malah terpusat ke satu titik, kembali ke Jakarta dan kota sekitarnya. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Dan oleh karenanya skema rekayasa lalu lintas tetap akan diberlakukan dan ditambah juga dengan pengaturan dari sisi hulu. Tadi yang sudah disinggung soal ASN diperbolehkan untuk melakukan work from home di tanggal 16 dan 17, tetapi memang maksimal 50%. Jadi ini pengaturan di hulu, artinya
bagaimana agar volume orang yang melakukan pergerakan di masa puncak itu bisa kita kurangi, sementara ketika sudah di jalan di sisi hilirnya tadi dilakukan rekayasa lalu lintas. Baik. Nanti kita bicara soal yang WFH ya, Bu Adita. Ini ada gambar terbaru ini, Bu, yang kita dapatkan dari beberapa titik ya. Di Tol Cipali, ada di Lingkar Gentong, ada di Pelabuhan Bakauheni, dan juga Kali Kangkung. Khusus yang kemudian Lingkar Gentong ini, Bu Adita, dari korespondensi kami sejak sore tadi, angka kendaraan semakin meningkat dan terjadi kemacetan yang cukup parah. Ini ada di layar juga. Dari Kementerian Perhubungan, adakah kemudian informasi ya, Bu Adita, mengapa kemudian Lingkar Gentong ini mungkin hampir setiap tahun mengalami kemacetan cukup parah ini, Bu Adita? Ya, terus terang Mas, kami di Kemenhub belum mendapatkan informasi terkini ya mengenai kawasan Lingkar Gentong ini. Kami tentu akan koordinasi dengan pihak kepolisian. Namun kami mendapatkan informasi memang di beberapa kilometer di ruas tol Trans Jawa itu ada beberapa yang sangat padat, bahkan kemudian dikeluarkan di jalur tol karena adanya kepadatan masuk rest area. Itu ya. Jadi memang ini kembali lagi soal rest area ini memang masih menjadi tantangan ya. Dan bagaimana kemudian buka tutup itu diberlakukan. Tadi ada beberapa informasi lapangan begitu padatnya sehingga ada istilahnya dikeluarkan dari jalur tol menuju arteri dulu sampai kemudian diarahkan untuk masuk ke pintu tol selanjutnya. Itu memang salah satu upaya mengurangi beban jalan tol ya. Dan bisa jadi di kawasan Lingkar Gentong ini juga demikian. Jadi ini yang mungkin perlu diwaspadai oleh para pemudik yang melakukan arus balik ya. Ikuti informasinya terus itu di informasi yang dari operator jalan tol. Karena secara real time akan disampaikan informasi. Jika padat, apa yang terjadi dan apa yang disarankan kepada pemudik. Baik, iya. Dan sistem one way dan juga kontraflow itu masih menjadi opsi yang diberlakukan ya, Bu Adita, untuk bisa mengurai kepadatan, mengantisipasi puncak arus balik ini ya? Betul sekali. Jadi kalau kami belajar dari pengalaman mudik dan juga di tahun-tahun sebelumnya, skema-skema ini terbukti sebenarnya efektif ya untuk mengurai kepadatan. Kita kenal ada istilah volume to capacity ratio atau visi rasio. Jadi kalau volumenya kendaraan ini sudah begitu padat sehingga rasionya menjadi lebih dari 0,7, artinya itu kecepatan sudah sangat lambat dan pasti akan sangat padat. Ini memang sudah saatnya diberlakukan rekayasa lalu lintas. Bisa itu one way, bisa itu kontraflow. Nah, ini akan tetap diberlakukan dan kami juga sekaligus menyampaikan ke masyarakat untuk bersiap. Bahkan one way sudah diberlakukan sejak jam 15 tadi, ya dari kilometer 400-an. Ini memang upaya mengurai, ya, dan tentu akan ada konsekuensi atau implikasi ya. Ada kepadatan di arteri dan sebagainya. Tapi sekali lagi, ini memang hal yang harus kita lakukan ya dengan meminimalisir dampak-dampak sehingga nanti di arteri akan dilakukan pengaturan lagi oleh kepolisian daerah. Ini tetap juga diberlakukan Mas, termasuk kontraflow juga akan diberlakukan. Ini kita juga melihat ya, Bu Adita, di Tol Cipali, Kali Kangkung masih ramai lancar ya, sudah ada skema one way yang diterapkan. Kalau di Bakauheni, laporan yang Kemenhub terima soal pergerakan arus balik di pelabuhan seperti apa, Bu Adita? Ya, ini kami punya satu forum koordinasi ya yang real time bersama Kapolda dan operator juga bersama kementerian terkait. Sampai malam ini kelihatannya memang masih ramai lancar. Jadi sepertinya memang puncaknya kemungkinan akan terjadi besok ya. Karena malam ini dari sampai tadi pagi kami melihat khususnya untuk pelabuhan Panjang yang itu bisa menampung roda 2 dan kendaraan-kendaraan kecil itu baru sekitar 25% Mas yang terpakai kapasitinya. Jadi memang relatif masih landai ya, masih belum ramai gitu. Kita akan lihat sampai malam ini karena memang ada kecenderungan masyarakat itu berjalan di sore dan malam hari. Kita akan lihat nanti bagaimana report di malam ini. Tetapi kami prediksi memang puncaknya kemungkinan akan terjadi besok. Ya, karena malam ini masih kelihatannya masih belum terlalu padat. Kalaupun ada antrian tidak lebih dari 1 kilo ya. Itu pun karena harus masuk ke kapal. Jadi itu antriannya di situ. Jadi malam ini mungkin sudah mulai ada peningkatan, tapi puncaknya tetap terjadi besok ya. Nah, opsi lain, Bu Adita, adakah selain kemudian kontraflow dan one way mengantisipasi lonjakan misalnya, atau memang cukup optimistis berangkat dari setiap tahun bahwa dua opsi ini masih menjadi opsi yang bisa mengurai kepadatan tadi itu?
Ya, ini memang di setiap ruas tol akan punya kondisi yang berbeda-beda ya. Kalau di Trans Jawa, ini memang 3 skema itu sangat efektif ya. Ganjil genap, meskipun saat ini ganjil genap belum kita terapkan, yang sudah adalah one way dan mungkin akan beberapa di lajur-lajur tertentu akan terjadi kontraflow juga. Ini belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya dan mudik kemarin, ini cukup efektif, tapi tentu itu tidak hanya itu ya Mas. Yang kedua juga seperti yang tadi saya sampaikan, ada istilahnya delaying area, delaying zone, di mana ada semacam ditahan arusnya dengan cara itu diberhentikan dulu di rest area tertentu atau dikeluarkan ke jalan arteri. Yang ini kami terapkan di tol menuju Merak, ya, dan mungkin nanti di tol menuju Bakauheni juga. Karena memang nature-nya tol di Sumatera, di Bakauheni dengan tol di Merak ini, dengan Trans Jawa memang agak berbeda ya. Karena tol yang menuju ke pelabuhan ini tidak bisa semerta-merta kita lancarkan semua. Karena di pelabuhan akan terjadi penumpukan gitu. Gitu ya, jadi memang skemanya akan sedikit berbeda dibandingkan dengan tol Trans Jawa yang itu tolnya panjang sekali. Jadi begitu di tol menuju pelabuhan ada delaying zone istilahnya. Jadi ketika sudah padat masuk ke pelabuhan, akan ada kantong-kantong area di mana mobil ditahan dulu supaya tidak mengalir terus dan akhirnya pelabuhannya padat sekali. Ada buffer zone juga ya istilahnya. Jadi itu strategi-strategi kami Mas untuk tadi mengurangi kepadatan ya. Jadi semua opsi disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik. Termasuk tadi singgung sedikit Bu Adita soal WFH yang sudah disetujui juga oleh Pak Menpan RB ya, Abdullah Azwar Anas. Ini seberapa efektif, seberapa besar dampaknya bisa mengurai kepadatan jika pun terjadi lonjakan arus balik pada arus balik tahun ini Bu Adita? Ya, sebenarnya kalau kita bicara jumlah, mungkin secara jumlah ASN di Jakarta, khususnya Jabodetabek, mungkin hanya sekitar 23% dari total ASN di seluruh Indonesia. Tetapi ini setidaknya bisa memberikan efek, istilahnya multipliernya adalah bahwa nanti kegiatan-kegiatan bersama kementerian atau kantor-kantor pemerintah, ini kan bisa juga ikut turun ya Mas, atau dilakukan juga secara online oleh pihak swasta atau BUMN gitu. Jadi sebenarnya ini kita lihat implikasinya. Tidak sekedar berapa orang yang akan bekerja di kantor atau berapa orang yang bekerja di rumah, tapi bagaimana kemudian berefek juga kepada kegiatan dengan pihak-pihak yang lain. Dan kita sih berharap ini punya implikasi juga sehingga nanti baik itu pihak swasta maupun BUMN, meskipun itu tidak bisa diatur oleh pemerintah juga bisa ya melakukan hal yang sama gitu, sehingga bisa mengurangi kepadatan. Tahun lalu kami lakukan Mas, dengan menambah cuti bersama ya tahun lalu. Dan juga ASN juga diberikan kesempatan untuk WFH. Dan rasanya tahun lalu cukup efektif ya. Karena banyak yang kemudian menunda ulangan, sehingga juga tadi membantu kepadatan di hari puncak. Karena sebenarnya mengapa itu diberlakukan, di hari puncak tanggal 6 dan 7 April, itu volume atau capacity ratio di Trans Jawa, di tol itu, beberapa ruas itu sudah hampir 1 Mas. Artinya udah berhenti total. Nah ini kan itu padahal harinya panjang ya hari mudik, sementara arus balik harinya pendek. Nah ini kita khawatirkan jika tidak kita berlakukan bisa betul-betul padat dan tidak bergerak. Nah ini yang harus kita antisipasi. Terakhir Bu Adita, karena sudah memasuki puncak arus balik per malam ini sampai dengan besok mungkin prediksi puncaknya, titik mana saja di Trans Jawa ya yang perlu diantisipasi simpul-simpul kepadatan dari pemudik yang akan melakukan arus balik? Ya tentunya ini karena kalau arus balik dari timur ke barat ya, dan hari hasil kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga, memang yang kemungkinan akan padat itu adalah di Salatiga menuju Semarang, dan juga Semarang yang kemudian akan masuk ke, Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat. Khususnya kalau di Jawa Barat di Cipali karena ada persimpangan dengan tol Cisumdawu yang berasal dari Bandung ya, Jawa Barat bagian selatan. Ada titik pertemuan ya Bu Adita di situ ya? Pertemuan, betul. Ini bottlenecking-nya punya potensi cukup tinggi ya. Di samping juga tadi Salatiga ke Semarang, karena ini yang dari selatan maupun yang dari timur, ini bertemu di sini. Jadi ini yang oleh karenanya mengapa one way juga dimulai dari titik itu, karena tadi kita mengantisipasi bottlenecking. Sehingga
diharapkan tidak terjadi ya kepadatan itu dan bisa terbagi dengan jalan arteri. Baik. Dan Bu Adita, satu lagi ya. mungkin tol Kemerak ya, tol Bakauheni ini juga harus kita antisipasi. Ya, baik Bu Adita, mudah-mudahan ini pemirsa masyarakat yang akan melakukan arus balik juga menyimak penjelasan dari Bu Adita tadi sehingga bisa mengantisipasi beberapa skenario di jalan. Kita juga sambil interaktif tadi melihat beberapa titik. Mudah-mudahan semua skenarionya berjalan lancar ya Bu Adita dan bisa lancar semuanya arus balik di tahun ini selancar di tahun lalu ya Bu Adita. Terima kasih banyak untuk waktunya Bu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Terima kasih, selamat malam. Satu unit mobil pemudik terbakar di kawasan Jalan Lintas Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kami kembali dengan informasinya sesaat lagi. Beginilah aktivitas warga desa Lui Ipuh, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten, yang terpaksa melintasi Sungai Ciliman dengan arus yang deras akibat jembatan yang rusak. Warga melintasi sungai ini karena ingin bersilaturahmi dan berziarah, namun karena tali jembatan putus akibat kemarin tak mampu menahan beban dan menjatuhkan 15 orang, jembatan ini masih belum bisa digunakan hingga sekarang. Jembatan ini penting untuk menghubungkan antar desa, namun tidak ada jalan lain selain jalan tersebut yang bisa melintas lebih cepat. Jika menggunakan jalur alternatif, maka warga harus memutar arah puluhan kilometer atau menempuh perjalanan hingga 2 jam lamanya. Waktu ngeri Pak, walaupun airnya kecil tapi kan deras. Kalau bagi saya sih orang tua ya biasa, cuman kan ini anak-anak kasihan gitu, ngeri saya juga sebetulnya. Pak, ini jalan emang nggak ada jalan alternatif lain gitu Pak? Ada, kalau mau muter nggak lewat jembatan sekitar 2 jam lah, lewat situ, lewat Cidima, lewat Cisampang, bisa tuh tertembusnya ke sana. Iya, bukan nggak takut karena ini lintasnya cuma ke sini, bisanya mau kemana lagi Pak? Jalan alternatif yang lain tidak ada Pak? Tidak ada Pak, cuman ada juga jauh. Lebih dekat semuanya kalau dari Sindang, dari kampung yang dekat-dekat ke sini yang paling dekat. Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan agar jembatan dapat kembali dipergunakan oleh warga setempat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Satu unit mobil pemudik terbakar di kawasan Jalan Lintas Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, diduga kebakaran dipicu kerusakan mesin mobil. Turunan. Beginilah video amatir milik warga yang memperlihatkan detik-detik mobil terbakar dan terdengar ledakan di kawasan Jalan Lintas Rawapitu, tepatnya di Desa Bawang Tirtomulyo, Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang, Lampung. Api pertama kali muncul dari bagian depan kap mobil dengan cepat membesar. Sejumlah warga sempat memberikan bantuan dengan menyemprotkan air dan juga pasir untuk memadamkan api, tapi api justru semakin membesar. Tahu ya orang dari sini, dari dalam, dari mesin mungkin ya. Terus? Gede? Ya langsung gede, langsung disiram air itu langsung tambah gede, langsung ke bawah apinya, langsung menjalar ke sana. Sempat dengar ledakan nggak Bu? Iya. Berapa kali? 3 kali kalau nggak salah, tapi kita pernah di dalam rumah, kan api udah gede tuh, langsung meledak ya. Beruntung seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran mobil ini sudah ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Sebuah mobil Elf mengangkut belasan orang terbakar di ruas tol Pandaan Malang di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Beruntung seluruh penumpang selamat setelah berhasil keluar dari mobil. Dan informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom untuk hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih, selamat malam. Penumpangnya saya metu kabeh iki. Gak kuat iki, metu kabeh penumpangnya. Metu kabeh kebakaran. Oh, panas. Beginilah api yang berkobar menghanguskan mobil Elf berpenumpang 17 orang di ruas tol Pandaan Malang.
tepatnya di KM 63800A Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 17 orang, 5 diantaranya anak-anak asal Bojonegoro, berhasil selamat dari kobaran api karena segera turun dari kendaraan. Kebakaran bermula saat mobil Elf yang disopiri Khairul Rojikun asal Bojonegoro melaju dari arah Pandaan ke Malang saat hendak bersih.